pagi, selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faizin. Balik lagi di channel Novi Asyik ngobrolin film. Kali ini kita bakal ngebahas film yang lagi booming banget, masih ada di bioskop dan tiketnya udah terjual 3 juta lebih. Kali ini kita mau ngebahas film KKN di Desa. Kamu tahu benda apa itu? Kayak gini kali ya. Apaan sih? Tapi aku mau sungkeman dulu nih sama lu. Oh ya, maaf dan badan ya. Masih ingat gak sama kita? Sama kan? Oh Salah. iya dong. Oke, sekarang kita mau ngebahas film KKN dimulai dari mana? Ini pemainnya dulu kali ya. Ini ada ceritanya, ini ada 6 mahasiswa dari sebuah fakultas. Ya, ini caranya memang KKN ya. Jadi 6 orang mahasiswa ini udah memutuskan untuk membeli sebuah desa atau wilayah yang mereka jadikan KKN. Ada 6 di sini, ada Nur, Widya, Bima, Ayu, Wahyu, sama Afam. Yang diperanin sama Nur itu oleh Nisa Biani, Widya itu oleh Adinda Thomas, Bima diperanin oleh Megantara, Ayu diperanin oleh Andini Hakwi. Kalau aku Anton sama Wahyu nih lupa ingat, pokoknya mereka ada stand up comedy lah ya. Iya, Wahyu. Iya stand up comedy. Kalau Tapi itu ya. Nama pemenangnya ketika di dulu itu ya. iya Itu sama ya. Itu sama. Oh sama ya. Wahyu, Anton itu sama. Nah itu benar-benar sama sih kalau memang kita lihat flashback lagi, kayak yang dulu waktu booming banget itu kan, emang ceritanya sama, kebanyakan sama. Cuman emang. Jadi kalau kita mau perluin bahwa ini sini kemana termasuk orang udah familiar. Ya, familiar banget. Dulu kan, ya ampun, ini udah ditunggu-tunggu banget. Cuma mungkin orang penasaran ketika masuk ke medium film kayak apa sih hasilnya gitu ya. Iya, kita ada dramatisin aja sih kalau dari segi film biar dapat nilainya gitu. Emang harus ada yang beda dari triknya dulu sama yang di film. Kalau dari segi, aku nih nggak tahu nih ya dari segi sinematografinya nih. Kalau aku sih pribadi bagus. Untuk sekelas film horor ini aku memang suka. Aku kasih rate boleh lah ya 8,5 atau mungkin 9 lah ya. Karena film horor ini uniknya di mana? Uniknya itu dia mengajarkan tentang kebudayaan Indonesia. Jadi nilai-nilainya ada di situ. Jadi kayak banyak sih nanti kita pelajarinya, kalau yang belum nonton aja deh. Tapi kita juga harus bahas kupas tuntas juga ya, biar kalian yang menonton ini bisa dapat pencerahan, bisa makin penasaran nih nonton buat KKN. Jangan lupa siapin extra power karena kebanyakan nih bioskop pada sold out semua ya untuk tiket KKN ini. Betul. Ya. Karena aku juga datang. Nonton kan? Iya, betul. Karena kemarin ini ya, beda banget. Biasanya kan lewat online, saya dulu apa ini, aku langsung datang gitu ya. Ternyata udah terus hari kedua juga aku datang sama. Gitu. Tapi aku tanya lagi ke mbaknya, ada yang bisa masuk gitu. Saya kan kita udah bahas dari kemarin ya. Tapi ya udahlah, momentumnya memang kita harus ada beberapa itu. Mudik juga dan lain-lainnya. Baru kita bahas hari ini. Lu dapat kayak lu yang mungkin udah baca di Twitternya ada bagaimana menurut lu ada pembaharuan dalam kalau di tweetnya tuh aku emang dibuat penasaran itu ya. Jadi kayak orang baca suatu cerita atau novel dan sebagainya pasti kan
selalu berimajinasi ya, ngebayangin kan ini bakal ini nih. Cuman emang kalau di film ini memang dia bahasa film aja gitu, jadi yang diambil yang penting-penting aja. Memang ada adegan yang kayak Wahyu atau Anton ngungkapin cintanya ke dia itu juga nggak diambil kan. Banyak scene yang di trade itu ternyata nggak ada yang di film gitu. Cuman kayak misalnya nih ya, aku boleh spoiler nggak sih? Dikit aja kali Dikit ya, kayak pelet itu yang melet si itu ternyata kan kalau di film itu kan justru dibolak-balikin jadi kayak yang si cowok ini mau nolongin gitu, bukan karena kalau di Dreja itu karena dengan perbuatan dia sendiri ya, karma dia sendiri, tapi yang di sini tuh karena dia mau nolongin orang. Jadi ada sisi emosional dari perjuangan, dikira dari si Bima ini ada sesuatu yang perjuangan atau pengorbanan diri dia untuk wanita yang dicintai gitu kan. Kalau di triknya sih emang itu kayak melet gitu aslinya. Terus gimana nih kalau menurut Bro Ali filmnya? Mau dikasih rating berapa nih? Ya, aku nggak cerita rating ya mungkin sampai ya. Tapi menurut gue nyaman untuk nonton begitu. Iya. Ya. Dari kayak sinematografi atau mungkin dengan saya itu bagaimana membuat suatu penonton percaya kan? Iya, tekniknya nih aku. Tapi mungkin bahwa mungkin kayak kamera diputar kayak Mas Ipung juga termasuk sinematografi yang udah senior ya kan di perfilman Indonesia gitu kan. Apa ya? Sinematografi itu banyak hal ya, mungkin ada artistiknya juga gitu. Kayak mendapat suatu tempat yang mungkin ikonis itu juga perlu sebuah kematangan konsep juga di situ. Jadi aku melihat kayak ada jembatan yang kelihatan tua gitu, terus bangunan-bangunan di sana, terus mungkin ada sarang laba-laba dan begitu yang membuat kayaknya real bahwa itu suatu tempat yang angker, yang jarang disentuh oleh orang gitu, kayak misalnya kayak di situ ada menciptakan napak tilas gitu ya, terus menciptakan suatu kultur yang memang masih banyak sesajen di situ gitu dan lain-lain gitu. Itu menurut gue juga udah benar-benar masukkan sangat matang. Apalagi mungkin ini berangkat dari sebuah cerita di Twitter yang mungkin udah sangat viral kan. Mungkin mereka juga nggak ingin bahwa penonton pada akhirnya kecewa gitu ya. Story aslinya sama story yang kemudian dalam adaptasi ke dalam sebuah film menjadi sebuah hasil yang ya cukup happy gitu, orang menonton asik gitu. Jadi banyak sih menurut gue ya temuan-temuan yang kayak sebenarnya pendekatan yang lebih rasional di situ gitu ya. Misalnya si tokohnya dia dalam suatu dia sedang melawan roh halus gitu. Tapi di situ kita jadi tahu bahwa ketika kasat mata orang biasa ya mereka kayak lagi pingsan, kayak lagi gelisah gitu aja. Tapi sebenarnya dalam sukma mereka, kalau dalam ini ya konteks ini ya, sukma mereka ternyata mereka sedang melakukan suatu pertempuran yang panjang dengan si makhluknya gitu. Gitu sih ya, maksudnya juga mungkin story tentang orang kayak mobil mati di tengah jalan, motor mati di tengah jalan itu juga kayak menjadi milik kita juga, yang beberapa cerita orang pernah mengalami hal itu gitu. Di situ juga ada semacam itu yang mungkin jadi cukup berkenalan. Ini tuh film horor yang beda dari film horor yang berbeda. Jadi ada sebagian orang yang kurang puas karena menurut mereka version horor mereka ya horor ya harus horor, banyak jump scare dan sebagainya. Cuman di film HKN ini tuh gak terlalu menyorot ke situ, justru menyorotnya lebih ke sisi budayanya, bukan kan? Ya. Iya betul. Terus ini ya simbol-simbol ketakutan udah muncul dari awal ya. Iya. Siapa ketemu sosok yang mungkin
misterius di situ ya. Itu juga sebenarnya simbol-simbol ketakutan ada ular gitu dan sebagainya gitu. Itu sebenarnya ketakutan itu nggak spontanitas pada suatu scene tertentu, atau kita harus menunggu ketakutan itu sampai mana sih simbol horornya udah ada di awal, spill gitu. Lu apa sih maksudnya scene apa yang lu tunggu dalam itu? Aku sih benar-benar suka sama si yang jadi Ayu ya. Ayu. Jadi ada sih namanya Golden Scenes di KKN di Desa Menari ini. Kalau menurutku ya, dari sekian banyak cuplikan dan aku udah nonton, banyak spoiler juga, terus di TikTok juga banyak banget yang membahas KKN ini. Ayu ini nari sambil nangis. Itu emang aku pribadi kan emang penari ya, ngerasain kalau yang namanya nari itu kita kan jiwanya harus menyatu ya. Jadi kalau ketika kita nari terus betul-betul sama nangis, acting yang emosional gitu susah. Jadi kayak waktu itu aku nangkepnya bukan horor, malah jadi sedih gitu. Iya memang. Karena dalam film itu ada suatu scene yang memang tidak tunggu. Iya. Apa sih maksudnya dalam sebuah, anggaplah ini sebuah petualangan mistis masing-masing ya, karena aku lihat juga mereka maksudnya dari awal nggak menunjukkan bahwa mereka punya musuh bersama gitu ya dari awal. Biasanya kan ketika suatu film KFC Tower itu kan musuh bersama udah muncul nih gimana cara solusinya dan sebagainya gitu. Jadi kayaknya memang Mas Abi menemunya bahwa ada suatu petualangan mistis dari masing-masing dulu gitu, yang kemudian aku juga nunggu sampai menemukan bahwa musuh bersamanya itu kapan gitu. Itu mungkin ya seperti tadi ya ketahuan di situ gitu. Aku lihat menarik di situ, maksudnya ada hal yang mungkin ketidakterbukaan di antara mereka, di antara tokoh orang di desa, ternyata dia udah mengalami mistis itu duluan gitu kan. Di Twitternya juga benar ditulis kalau bahwa ada ritual yang anak gadis mereka kemudian dikorbankan untuk suatu seremoni yang tertentu gitu kan. Bahkan mungkin dalam satu tokoh-tokoh yang datang itu juga kan menanyakan bahwa kenapa nggak ada yang sosial media gitu. Hal-hal yang menurut aku sangat clue itu udah dimunculkan gitu, di awal itu gitu. Dan gue sebagai penonton merasa maksudnya kadang-kadang terbawa bahwa saya harus menggunakan kacamata pemerannya seperti apa gitu. Tapi kadang gue harus menggunakan kacamata saya sebagai penonton yang melihat itu secara objektif gitu. Kadang-kadang ada maksud pengambilan gambar atau mungkin satu cerita yang si tokoh nggak tahu tapi penonton di sini kan tahu duluan. Kayak misalnya, oh sebenarnya si ini yang melakukannya gitu dan sebagainya. Misalnya, jadi mereka melihat dari berbagai kacamata ya. Jadi kalau menurut aku ini film kan tadi pemerannya ini kalau aku kasih nilai cukup puas lah ya sama ekspektasi aku untuk semua pemainnya, dari mulai Nur, Widya, terus Bima, Ayu. Ini menurut aku udah cukup puas karena cukup sama gitu dan mereka benar-benar mirip gitu ya. Iya mirip. Jadi mereka benar-benar mempelajari karakter itu dengan baik. Kalau menurut Bro Ali sendiri nih dari kadang-kadang kita itu terlalu terlalu fokus dengan pemeran utamanya. Iya. Tapi sebenarnya di situ banyak pemeran yang mungkin nggak utama, bukan dari belakang itu, tapi kayak misalnya tokoh kepala desa, terus ada Mbak Buyut, terus mungkin ada warga-warga desa. Betul. Itu yang menghidupkan cerita itu gitu. Dan aku sih sangat tertarik kayak misalnya di film ini melibatkan Mas Vigar Narendra yang mungkin kita udah sangat kenal dengan beliau yang bahkan senior juga, maksudnya di beberapa film ada di walaupun mungkin nggak jadi pemeran utama tapi ada gitu. Dan beragam karakter yang dia udah jalanin gitu, termasuk dari si Mbak Buyut itu juga terus beberapa ikon yang aku lihat warga desa yang
mungkin kadang-kadang kayaknya wajahnya aneh gitu ya, itu juga dimunculkan di situ gitu. Artinya semua itu nggak kebetulan kan, semua direncanakan gitu. Bahkan mungkin pernah dibilang ketika seorang sutradara meramu sebuah cerita nggak ada istilah pemeran pembantu, pemeran utama dan sebagainya, tidak semua sama. Pemeran itu sama, bahkan mungkin pemeran yang hanya datang untuk ditusuk mati gitu ya, itu bagian yang sangat penting dalam semua. Dan aku melihat bahwa di sini nggak mengesampingkan hal itu ya, artinya apa ya? Semua mengambil peran. Ya semua berkontribusi. Iya. Terus ini ya Pak, maksudnya mungkin ya kalau dari pengalaman bisnis gimana menurut ya di dalam film ini? Aku karena belum pernah mengalami kejadian-kejadian ini, cuma bisa ngebayangin alias kayak ya biasa gitu. Cuman kalau dari dilihat film ini, dari kejadian-kejadian bisnis itu yang memang ada gitu, kita nggak bisa kayak apa ya namanya takabur atau nggak ada kok gitu, tapi ada loh, emang ada makhluk astral gitu, memang ada, dan kejadian bisnis di setiap daerah itu pasti ada. Makanya kita itu dituntut untuk kayak semboyan, kayak slogan atau semboyannya kayak di mana bumi dipijak di situ langit didudukan. Kita tuh harus bisa menempatkan diri, harus bisa menjaga tata krama, sopan santun dimanapun kita berada. Iya, Kan? maksudnya artinya itu juga menunjukkan bahwa kita maksudnya harus punya hukum walaupun kepada sesuatu yang bukan kasat mata ya, tidak secara kasat mata, maksudnya di daerah yang mungkin mereka baru datang dan sebagainya gitu. Bahkan mungkin kayak saya waktu itu juga gitu, maksudnya ketika dalam suatu perjalanan yang satu tempat yang asing itu juga memberikan salam gitu, walaupun mungkin tidak ada orang yang ada di situ. Artinya dalam suatu alam yang berbeda kadang-kadang kita juga tetap menjaga seperti itu. Aku juga melihat dalam film ini karena apa yang itu sendiri kan berarti kita kayak sebuah petualangan ke tempat yang asing kan. Artinya mereka juga tetap menjaga kultur kesopanannya dia gitu, entah kepada warga mereka di sana atau mungkin penghuni gitu yang nggak terlihat itu gitu. Kayak gitu sih ya. Iya, bahkan yang si kodamnya si Nur ini, si Mbah ini kan bahkan dihormati kan oleh si Badarwi ini kan, kayak seorang Badarwi itu kan kayak penarinya didorong atau nyelorok gitu ya. Aku kurang paham nih kalau begitu. Nah, jadi dia yang akhirnya melakukan kesalahan, pengen jadi manusia, ditubuh manusia, jadi akhirnya si Badarwi ini diasingkan dan kemudian di film ini diceritakan kan si Badarwi ini yang akhirnya membangun cerita si kakak ini kan pada akhirnya yang jadi ya kalau kita ngomong penarinya kan berarti esensi ceritanya itu dia kan? Iya, esensinya dia kan. Dari si penari itu siapa? Iya, bahkan itu kan golongan yang dihormati kan. Bahkan dia bisa menghormati yang lebih tua loh. Ya. Artinya mereka di antara mereka ya itu memang kalau di film kita cerita film ya bukan maksudnya terlepas bahwa orang punya keyakinan atau kepercayaan yang punya tafsir, ruang tafsir yang berbeda gitu ya. Aku juga sangat menghormati kalau saya di sana menonton atau mungkin menganggap menurut kepercayaan itu pun nggak percaya gitu. Aku sangat menghormati, tapi konteks dalam film ini ya, konteks dalam film ini bahwa si maksudnya ada komunikasi dan mereka ya bahwa si kodamnya si Nur maupun dari Badarwi itu gitu, mereka juga saling punya apa ya, punya bukan regulasi ya mungkin ya, kayak punya ya udah kesopanan atau turun tertentu untuk gimana sih ketika datang ke tempat atau bertemu gitu, tidak untuk saling rese gitu. Biasanya kan gitu kan, orang rese apa dan sebagainya itu. Makanya
makanya di sini kan dibahas yang paling sopan dan gak rese itu kan si Anton ya. Nah di sini benar-benar kayak dikasih tahu ya, orang yang sopan terus tata krama, orang yang mau menuruti peraturan. Ya, tapi dua agak suka juga. Maksudnya si salah satu tokoh itu kan ada yang nyebelin banget kan ya. Ya maksudnya Yang kocak si Wahyu. Iya. Oh iya. Yang kocak. Yang kocak. Ada satu yang kocak kemudian kayaknya kok nyebelin banget, nggak tahu attitude-nya nggak ada arah gitu ya. Datang ceplos-ceplos dan sebagainya. Tapi kadang-kadang dia juga punya apa ya? Punya peran sendiri gitu kan. Dalam cerita ini dia menghidupkan cerita juga gitu. Santuy ya. Iya betul. Cuman di sini aku rada menyesal. Apa tuh? Ada sesuatu yang nggak aku sukai dari film ini karena pas di tengah-tengah itu kan ada suaranya tuh nggak enak. Ada kayak gitu. Tapi bisa juga itu efek yang sengaja dimunculkan juga. Iya, aku nggak cuma kalau mengganggu aja gitu. berarti itu kembali saya rasa masih nggak Iya. kalau ya mungkin ada bagian orang yang cocok nih ini. Kayak aku misalnya dengan satu visual yang kenapa harus blur gitu. Saya di belakang harus banyak yang blur pada pengambilan yang padat. Aku merasa bahwa background itu ini hanya jangan marah dan ditunjukkan gitu. Tapi mungkin mereka juga punya pertimbangan sendiri gitu. Ya agak susah sih ya untuk memenuhi semua ekspektasi orang. Karena aku pernah pesen film yang satu lensa aja gitu ya. Itu karena memang mereka punya pertimbangan bahwa suasana atau background dari itu sangat indah semua. Jadi dia nggak butuh untuk memain-mainin teknis lagi gitu loh. Karena itu keputusan yang sulit juga ya buat para senias. Tapi ya kembali mereka mencoba sih melakukan yang terbaik ya. Betul sekali. Aku juga mengapresiasi untuk semua sebagian film kakak ini karena mereka sudah bekerja keras sampai menggelontorkan dana 15 miliar untuk film ini. Tapi ya terbukti dengan kesuksesan 3 juta. Iya gitu. Iya, aku juga pengen tepuk tangan sih ya, karena kadang-kadang sebenarnya harus diapresiasi ya. Tidak, maksudnya kadang-kadang kita harus untuk membuat sebuah film-film yang bagus. Maksudnya kayak kalau bukan kita yang mengapresiasi siapa lagi di sini gitu. Ada pertumbuhan perfilman itu kan dari juga dari seniasnya, dari penontonnya juga yang sangat mengapresiasi. Keduanya kita saling itulah ya. Saling memberikan dukungan. Inilah momentum kebangkitan perfilman. Ya. Tapi sebenarnya film kita udah bangkit sebelum pandemi itu lagi. Iya, dari tapi setelah pandemi ini ya, kemudian mulai melihat lagi lah yang menurut aku dan ada beberapa film yang mencapai angka keramat gitu. Katakanlah angka keramat itu 1 juta ya, itu udah ada yang beberapa film gitu terus. Kalau udah keluar kan nanya lagi ada salah satunya ya ini langsung udah melebihi angka keramat itu. Jadi nggak sia-sia lah kalau apa ya nggak usah sayang lah maksudnya ya udahlah kontrol harga kan ada barang juga semakin bagus gitu. Kita harus supportin dengan budget yang cukup support yang bagus gitu. Nggak usah mikirin tentang biaya nanti kalau misalnya pasti ada lah nanti. Iya. Terus deh kalau ayo perfilman Indonesia kita bangkit, kita bikin film yang disukai banyak orang. Jadi apa bila perlu udah mendunia gitu ya, nanti bisa mendunia gitu ya kayak kalau dan kawan-kawannya gitu kan ya. Sekarang kata mendunia itu udah kayak dulu lagi. Iya. Karena sekarang dengan OTT atau mungkin platform digital itu jadi walaupun film Indonesia tetap orang bisa melihat film Indonesia. Iya. Ya terlepas bahwa mereka bernonton atau kayak tapi nggak udah nggak dibatasi pemerintah. Iya. Kayak harus terbatas di bioskop aja. Betul gitu. Nah, aku mau nanya dua pertanyaan terakhir. Nilai dari film kakaknya Desa Penari ini apa sih? Kalau ini ya
sih melihat bukan sekedar orang aja ya, itu ada satu kultur yang juga gitu. Misalnya aku melihat bahwa ada satu misalnya rasa kepedulian yang ditunjukkan bahwa ada kultur gotong royong gitu kan, maksudnya satu kultur gotong royong, kultur kepedulian yang memang dimiliki oleh orang Indonesia gitu. Kayak misalnya mereka membangun suatu proyek bersama gitu, dibantu oleh warga desa gitu. Terus ada satu maksudnya hal kecil yang menurut gue juga sangat berbesar ketika ada suatu tujuan yang memperingati mereka bahwa oh mereka harus kayak gitu dong, harus bagaimana gitu ketika melakukan koordinasi gitu. Ya, ada orang asing yang tinggal di situ, kemudian mereka merasa peduli harus memberikan saran gitu. Itu juga bagian dari kultur kita yang ada masukan di situ. Kemudian kayak salah satu tokohnya yang rajin menyenangkan teman yang untuk sholat subuh atau apa dan sebagainya, itu juga bagian dari kultur kita gitu. Karena pas orang Indonesia itu punya simpati dan punya empati dengan orang lain gitu. Walaupun mungkin kayak kepala desa di situ yang direpotkan atau kemudian menjadi tuan rumah juga, dia juga punya cara welcome sekali. Iya, cara yang hangat untuk menyambut tamunya. Itu yang ditunjukkan dalam film ini. Gue suka sekali. Apalagi yang pertama Mas Kiki ya. Satu pertanyaan terakhir, film ini worth it nggak sih buat kalian yang belum nonton? Aku. Pasti. Aku sih masih gini ya, maksudnya untuk mencerna di beberapa scene aku juga masih pengen sekali lagi. Nonton lagi. Iya, ada keindahan yang mungkin ditunjukkan di film itu, terus kemudian ada petualangan bisnis yang bisa didapatkan di situ gitu ya, bahwa ya udahlah kita sambut dengan gembira gitu bahwa ya banyak Indonesia pasti akan banyak yang berbangsa. Iya. Ya, panjang umur perfilman Indonesia. Jadi kalau ditanya worth it apa enggak, worth it banget buat kalian yang belum nonton. Ayo dong nonton, kalau di bioskop biar sorot terus, biar perfilman Indonesia ini makin jaya ya, biar makin berkembang. Karena kemarin kan pandemi jadi sepi bioskop, sekarang ramein lagi bioskop. Oke? Ya. Nah, kita kan udah bahas film KKN nih, udah sampai tuntas di sini. Worth it nggaknya? Worth it banget. Nah, buat kalian yang setia banget sama Ngopi Asik, tolong dong di subscribe, di komen kalau kalian pengen kita nge-review film apa atau drama Korea atau anything yang ingin kalian kita review gitu, boleh banget. Like, subscribe, boleh banget ya. Thank you very much udah nonton Ngopi Asik di episode kali ini. See you next time. Bye bye. Happy